Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Menara Kampus TV dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Misbahul Munir dan rekan saya Kak Ismi Nur Anissa yang akan membersamai kita di episode kali ini. Sobat Menara Kampus TV, kalau puasa kayak gini tuh enaknya kita buka puasanya pakai apa ya? Kalau kata aku sih es campur deh, Kak. Waduh, sore-sore kayak gini emang enaknya tuh bahas makanan ya Kak. Betul, ya. Kak. Apalagi mau buka puasa Nah, ya. itu dia. Tapi lebih baik kita mempelajari tentang literasi deh Kak. Wah, apa hubungannya Kak makan buka sama literasi? Ya, memang tidak ada hubungannya, tapi kita di bulan berkah ini kita harus lebih progresif ya Pak ya. Iya. Nah, di episode kali ini kita akan memperdalam tentang pentingnya literasi dalam Islam. Secara khusus kita akan mengundang Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LCMSI. Selamat datang Pak Selamat di datang, Bapak. Menara Selamat Kampus TV. datang Kak Ismi, Bang Munir, tentu juga Sobat Menara Kampus TV semuanya. Oke, Sobat Menara Kampus TV, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LCMSI ini beliau adalah salah satu lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo yang berada di Mesir. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan memperdalam tentang pentingnya literasi dalam Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Halo Sobat Menara Kampus TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di acara Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan. Membahas tentang pentingnya literasi dalam agama Islam, mengingatkan saya nih Kak, ada ayat di surat Al-A'la, ayat pertama yang berbunyi Iqra, artinya bacalah. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, mengapa literasi sangat penting di dalam Islam, Pak? Ya, Bang Munir sama Kak Ismi serta Sobat Menara Kampus TV yang berbahagia. Betul tadi yang disampaikan Bang Munir bahwasannya surat Al-Alaq ini ya 1-5 ini adalah wahyu ya, wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di situ disampaikan Iqra ya kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, sampai kelima, ayat kelima. Ada pengulangan ini Bang Munir ya, Kak Ismi di ayat 1 sama di ayat berapa tadi 3 ya. Ini menunjukkan adanya pentingnya ya, urgensinya literasi membaca. Dan tentunya bukan hanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an saja yang dalam kitab suci itu, tapi juga membaca alam semesta ya. Ayat semesta ini itu juga menjadi bahan penting yang perlu kita baca. Jadi bacaan itu menjadi
penting, urgen bagi kita semuanya karena membaca, menulis itu sudah diajarkan dalam surat Al-Alaq tersebut ayat 1 sampai 5. Jadi ini menjadi sangat urgen, penting apalagi di bulan Ramadan ini. Kita menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Begitu, Bang Masya Munir, Kak Allah. Izmi ya. Nah, itu berarti sangat penting sekali ya Pak ya. Iya, Lalu Kak bagaimana perkembangan literasi dalam peradaban Islam ini Pak? Ya tentunya kalau kita berbicara tentang literasi dalam peradaban Islam, ya ini sangat luar biasa ya, karena memang Nabi kita ya, Nabi Agung itu sudah memerintahkan kepada kita ya melalui tadi ya surat Al-Alaq itu tadi ya. Artinya apa? Kok dibaca berulang-ulang itu gini Mas Munir, Bang Munir dan Kak Izmi. Ketika kita membaca yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya, kita akan semakin memahami, mendalami apa saja yang kita baca. Baik itu ayat suci yang dalam Al-Quran itu, ayat suci Al-Quran itu, dan juga ayat-ayat yang dalam yang semesta yang sangat luas ini, ya kan? Ketika mungkin kita baca kali pertama, wah kita mungkin belum tahu nih makna apa yang tersirat di kandungnya. Tapi ketika sudah membaca 1-2 kali, nah itu makanya peradaban Islam ini sangat luar biasa ya. Surat Al-Alaq ini memintakan kepada kita semua, tentu bukan hanya sekedar membaca ya Bang Munir ya sama Kak Izmi ya, membaca di sini juga harus mentadaburinya ya, membaca dan tadabur, kemudian tentunya setelah itu adalah mengimplementasikannya ya, bagaimana ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya Bang Munir ya, Kak Izmi ya. Oke. Tapi gini Pak, banyak banget saya ngeliat di internet atau di mana-mana, banyak orang-orang yang berkomentar seperti ini Pak. Iya. Dia pinter baca Al-Quran, dia Iya. pinter membaca, menghafal segala macam, tapi tidak memahami makna di dalamnya. Nah itu Bang Munir, kembali yang telah kami sampaikan ya, membaca sini bukan hanya sekedar membaca, tetapi harus juga mentadaburinya ya. Ketika kita sudah mentadaburinya, tentu kita membacanya dari berbagai rujukan kitab-kitab tafsir ya. Ya kan ada tafsir Lukasir, ada tafsir Al-Jalalain ya, dan banyak lagi tafsir yang bisa dibaca. Tentunya itu akan semakin menambah khasanah pengetahuan kita ya tentang ayat tersebut ya, karena kita tidak membaca dari satu tafsir saja, dari beragam tafsir. Sehingga kita tahu nanti kalau kita hanya membaca satu tafsir saja, ditakutnya kita pemikiran kita sempit ya kan. Ternyata sebenarnya banyak sekali kan itu tafsir-tafsir dari Al-Quran itu. Bagaimana pentingnya literasi membaca ini terkait dalam Islam gitu Bang Munir. Maka dari itu tidak sekedar baca, sekali lagi mentadaburinya, kemudian juga mengimplementasikan. Begitu ya Bang Munir sama Kak Izmi. Sehingga kita punya banyak sudut pandang. Sudut pandang, ya. Karena jangan sampai kita menyalahkan yang lainnya kan. Oh bacaan saya begini, bacaan yang itu kok begitu. Oh mungkin saya belum baca yang kitab tafsir itu, yang salah sudah, yang sini belum nih. Nah, gitu ya Bang Munir ya. Izmi ya. Iya Pak. Nah kayak gini kan perkembangan teknologi cukup pesat ya Pak. Iya Di betul. bulan Ramadan ini bagaimana sih teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi Islam? Betul Bang Khususnya Munir. di bulan Ramadan ini Iya Pak. betul Kak Izmi, Bang Munir ya. Apalagi ini nih teman-teman Gen Z ini Gen ya. Z. Saya ini gen apa nih Pak? Maka bagaimana kita memanfaatkan smartphone kita, smartphone teman-teman semua, Bang Munir, Kak Izmi, diisi dengan konten-konten yang positif, ya kan? Misalkan 30 hari nih puasanya atau 29 hari ya, setiap hari ada quote-quote positif, ya, itu kan akan membantu literasi kita, baik secara membaca dan tulisan, kita share di media sosial kita, medsos kita, karena kita tahu kan ya teman-teman, bahwasanya jejak digital itu kan susah kan dihapusnya ya, maka hal-hal positif lah yang harus kita sampaikan di media sosial kita, baik itu mungkin IG, TikTok dan sebagainya. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah dan maghfirah ini, maka penting sekali kita gunakan literasi media ini dengan secara bijak dan arif. Ya, Siap, gitu ya. Pak. Tapi Pak, banyak yang
nanya tuh bagaimana seharusnya literasi digital tuh diterapkan oleh seorang muslim gitu. Nah, itu Apalagi kaum Gen Z nih yang Gen Z ini ya. 7 kali 24 jam selalu pegang handphone. Wah, ya. Memang teman-teman, kalau kita lihat hasil-hasil penelitian itu ya, Gen Z ini itu sebelum nanti gen bawahnya ini itu melihat menggunakan apa smartphone, internet itu kan banyak sekali, apalagi media sosial. Nah, ini adalah peluang dakwah, apalagi dari teman-teman semua ini ya, Gen Z ini di bulan suci Ramadan ini perlu ada skill-skill yang harus dipahami ya, ada digital skill ya, bagaimana kemampuan kita dalam memahami media itu, kemudian ada digital culture ya, budaya, kemudian ada digital safety, apa keamanan bermedia, jangan sampai media media yang kita miliki itu apa smartphone itu apa isinya ada mungkin di situ kan ada rekening dan sebagainya terkuras, maka kan harus ada digital safety, dan terakhir tentunya ada yang namanya disebut digital etik ya, ada etika ya dalam bermedia sosial. Sekali lagi tadi sudah sampaikan kan sama Bang Munir sama Kak Ismi bahwasanya ada etika yang harus kita perlu perhatikan, karena sekali lagi jejak digital itu sulit untuk dihapuskan, dihilangkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Maka harapannya apa? Algoritma yang positif ini akan muncul dan meminimalisir yang negatif-negatif. Kan kalau menghilangkan secara semuanya yang negatif kan juga sulit kan ya. Ya, maka algoritma yang positif ini yang perlu dikembangkan, ditumbuhkan, disebarkan lah melalui IG dari teman Gen Z ini yang kreatif dan penuh inovatif dan tidak sombong ini. Masya Allah teman-teman, itu salah satu tadi pemaparan yang cukup jelas dan rinci menurut saya tentang literasi dalam Islam. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu, juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi Public Relation. Kemudian, berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Menara Kampus TV. Setelah tadi pemaparan yang sangat-sangat luar biasa, Masya Allah banget gitu Masya buat Allah saya. ya, Kak, ya. Salah satu jadi motivasi saya, menggugah saya untuk tetap menjadi manusia yang suka literasi gitu. Iya, Bang. Mungkin dari Kak Ismi gimana tadi pemaparannya dari Pak Zain itu? Nah, mungkin ya kalau saya sangat jelas sekali, Kak. Jadi kita itu harus apa ya, mau itu juga belajar literasi juga, jangan sampai kita fokus ibadah aja tapi juga memperdalam literasi. Oke, itu salah satu makna yang dari tadi kita ambil dari penjelasan Pak Zaini gitu. Mungkin Kak Ismi mau ngomong closing statement untuk Pak Zaini nggak? Oh, Pak Zaini aja ya? Pak Zaini. Pak Zaini aja ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Pak? Iya, ada Bang Munir dan Kak Ismi serta Sobat Menara Kampus TV yang berbahagia. Tentunya saya teringat dari sabda beliau Rasulullah SAW yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, sehingga literasi media tadi membaca, menulis dan ditulis di
medsos kita itu tentunya yang positif, dengan bijak, dengan etika, itu bisa bermanfaat bagi orang lain yang membacanya, ya. Jangan sampai mereka yang membaca itu malah semakin galau dan mudah. Maka harapannya, apalagi lebih di bulan puasa ini, maka hal-hal yang bermanfaat, yang baik, pesan-pesan kebaikan itu perlu disebarkan, sehingga kita harapannya diridhoi oleh Allah puasa kita ini semuanya. Amin, amin, ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Begitu Bang Munir sama KSB serta Sobat Menara Kampus TV. Wah, Sobat Menara Kampus TV, kita bisa ambil dari ucapan Pak Zaini yang tadi, kalau walaupun kita sedang berpuasa, tapi gak ada salahnya dan bahkan lebih baik jika kita masih berliterasi atau menulis di sosial media kita tentang membagi kebahagiaan gitu. Bermanfaat bagi manusia lain ya, Kak. Ya, bermanfaat bagi manusia lain. Kayaknya kita udah mau buka puasa, Kak. Wah, cocok tadi. lagi nih. Mungkin itu dulu ya, Kak ya. Iya. Nah, Jangan Sobat kemana-mana. Menara Kampus TV, itu dia episode kali ini, yakni pentingnya literasi dalam Islam. Jangan lupa tonton Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan setiap hari pukul 5 sore hanya di Menara Kampus TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.